Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi lisan dan dua bibir untuk berbicara. Namun perlu diketahui bahwa lisan ini seperti kata orang tak bertulang, tapi dia adalah alat yang bisa membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Nabi SAW pernah mengatakan, aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam adalah karena sebab lisannya. Dia tidak bisa menjaga dan mengontrol ucapannya. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan, kabar gembira, siapapun yang bisa menjaga lisannya, maka Nabi menjamin untuknya surga. Kata Nabi, man yadman li ma baina lahyai wa ma baina fahidai adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, bisa menjaga lisannya dan menjaga farjinya, aku jamin untuknya surga. Oleh karenanya, hendaknya bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjaga adab-adab ketika dia berbicara. Di antara adab berbicara, yang pertama adalah meluruskan niat. Perhatikan niat kita sebelum kita berbicara. Karena niat menentukan ucapan kita. Terkadang suatu ucapan bisa masuk dalam relung hati. Bisa diingat oleh putra-putri dan generasi penerus kita. Karena ketulusan niat kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Maka sebelum kita berbicara, koreksi niat-niat kita. Yang kedua, hendaknya bagi kita berkata yang baik atau mending diam. Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan dia diam. Ini himbauan perintah dari Nabi SAW kepada kita semuanya. Sebelum kita berbicara, hendaknya kita berpikir, apakah ucapan yang kita akan ucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru ucapan yang akan terlontar dari mulut kita membawa petaka murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kriteria karakter seorang mukmin. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishul badhi'. Seorang mukmin itu bukan pelaknat, bukan tukang pencela, dan bukan orang yang kotor ucapannya. Kalau memang kita tidak bisa berkata yang baik, mendingan diam, lebih selamat bagi kita dunia akhirat. Man somata naja. Siapa yang diam, yakni diam dari ucapan-ucapan yang kotor, dia akan selamat. Dia akan selamat. Yang ketiga, di antara adab berbicara adalah hendaknya kita berkata yang lembut, tidak berkata yang kasar, keras. Nabi SAW pernah mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana wala nuzian syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan menodainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berkata yang lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut terhadap mereka. Andaikan kamu kasar, bengis, mereka akan bubar dari kamu. Terkadang ucapan yang baik
Tapi kalau cara penyampaiannya disampaikan dengan cara yang kasar, ya, menjadi tidak baik. Oleh karenanya perlu kita mengatur volume, tutur kata, diksi, narasi, ya, sehingga tepat sasaran, sesuai dengan apa yang kita niatkan, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara adab berbicara juga adalah, ya, hendaknya bagi kita untuk, ya, tidak sibuk dengan debat kusir, ya. Jangan sampai waktu kita terkuras habis, tenaga kita habis hanya untuk debat kusir yang tidak ada faedahnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Saya menjamin sebuah rumah di surga bagian, ya, pinggir, ya, bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Ini penting karena sekarang banyak orang yang menyibukkan diri, ya, dengan debat-debat kusir yang tidak ada faedahnya. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan-lisan kita untuk berbicara yang baik dan menghindarkan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.